Setelah beberapa waktu lalu kami sudah membahas tentang 5 produk gagal dari Honda di Indonesia, yang link videonya bisa kalian klik di kanan atas atau di layar akhir video ini. Nah, sekarang kami akan membahas beberapa produk gagal dari kompetitor terkuatnya. Siapa lagi kalau bukan Yamaha? Langsung saja, ini dia 5 produk Yamaha yang kurang laku di Indonesia. Yang menempati urutan kelima adalah Yamaha Sabre atau Sabre. Motor ini pertama kali diperkenalkan di Thailand pada bulan Desember 2015, kemudian diperkenalkan di Indonesia pada bulan Januari 2016, lalu di Filipina dan Vietnam pada bulan Agustus 2016. Tampang Yamaha Sabre 150 memang sangat keren, dilengkapi pula dengan spek kaki-kaki gambot, seperti suspensi depan yang sudah upside down dan ban berukuran besar. Desain bodinya yang didominasi sudut-sudut tajam membuat Sabre memiliki tampilan Street Fighter Tulen. Desain ini menurut kami sangat keren, terlihat gambot dan padat. Untuk penerangan pun Sabre sudah dilengkapi dengan LED di headlamp dan stop lampnya. Walaupun memiliki kelebihan desain dan mesin yang cukup bertenaga, namun nasib motor ini akhirnya harus kandas. Ya, motor ini sudah tidak diproduksi lagi. Saat itu pihak Yamaha mengaku lebih fokus pada penjualan saudara kembarnya yakni Yamaha MT-15. Di urutan keempat ada Yamaha Bison FI. Sepeda motor ini pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tanggal 21-22 September 2010 di Padang Savana, Gunung Bromo, Jawa Timur. Saat itu motorsport merupakan impian dan menjadi kebanggaan setiap orang yang memilikinya. Apalagi Bison hadir membawa banyak kejutan. Dengan bodi besar dan gagah, desain gahar dan kaki-kaki kekar semua berbadu menjadi motor street fighter yang muskular. Sambutan konsumen pun luar biasa sehingga penjualannya laris manis dan klubnya bermunculan menjamur di seluruh Indonesia. Spare part dan aksesoris modifikasinya pun melimpah dan laris di pasaran. Pada tahun 2015, Bison 150 Fi atau injeksi meluncur dengan perubahan desain yang sedikit ramping namun tetap berotot dan sporty. Tapi selera pasar sudah berubah karena motorsport berteknologi standar sudah tidak diminati lagi sehingga penjualannya pun sepi. Bahkan kompetitor terdekatnya yaitu Honda New Mega Pro telah lebih dulu tewas dan pamit dari segmen ini pada tahun 2019. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI, penjualan Bison FI ini terus menurun selama 2018. Sebenarnya sudah bukan hal yang mengejutkan lagi kalau motorsport naked bergaya Street Fighter ini harus stop penjualannya di Indonesia. Sebab sejak awal tahun 2020, Yamaha mengumumkan bahwasannya telah menghentikan produksi Bison 150 Fi yang merupakan generasi kedua sekaligus terakhir. Masalah utamanya bisa dipastikan karena penjualannya terus menurun dan tidak lagi diminati konsumen karena pergeseran segmen serta berubahnya selera. Dan di urutan berikutnya ada Yamaha Vision R. Di awal kemunculannya, Yamaha Vision generasi pertama menggebrak pasar dengan sistem pengabut bahan bakar injeksi. Tidak lama motor ini langsung menjadi raja di segmen Sport Naked 150. Mesin Vision merupakan hasil pengembangan dari mesin Yamaha Jupiter MX, yakni SHC 4 klep dengan kapasitas ruang bakar yang lebih besar yakni 149,8 cc. Tidak hanya mesinnya, desain Yamaha Vision juga menawarkan sebuah kebaruan di segmen sport 150cc sekaligus memberikan sasis yang paling berbeda di segmennya, yaitu Delta Box. Motor ini sudah beberapa kali disegarkan baik minor maupun mayor facelift dan masih tetap laris di Indonesia. Akhirnya setelah berkali-kali menerima gempuran dari CB150 Street Fighter, motor ini kembali disegarkan dengan perubahan yang sangat besar, terutama dari segi desain, dengan menambah satu varian lagi yaitu Yamaha Vision R yang memiliki mesin lebih powerful warisan dari R15. Namun sayangnya perubahan yang dilakukan malah membuat motor ini semakin ditinggalkan konsumennya, karena desain terbaru dari Vision ini dianggap aneh, terlebih lagi Vision R yang harganya dianggap sangat mahal.
mahal. Jadi pantas saja motor ini sangat jarang ditemui di jalanan. Walaupun sampai sekarang Yamaha belum mengumumkan kalau motor ini akan dihentikan produksinya. Di urutan kedua ada Yamaha Aerox 125. Salah satu produk dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yang cukup digemari masyarakat Indonesia adalah Yamaha Aerox 155. Tengok saja angka distribusinya beberapa bulan belakangan yang terus menghuni 10 besar motor terlaris di Indonesia. Namun bagi yang belum tahu, jauh sebelum itu, Yamaha pernah meluncurkan Yamaha Aerox dengan kubikasi mesin yang lebih kecil. Ya, motor itu adalah Aerox 125. Skutik tersebut memang masa produksinya terbilang singkat, sehingga banyak yang melupakannya. Bahkan mungkin di antara kalian ada yang belum pernah melihat secara langsung skutik yang satu ini. Yamaha Aerox 125 pertama kali dirilis pada Januari 2016 dan terpaksa disuntik mati pada akhir tahun yang sama lantaran penjualannya yang dianggap kurang memuaskan. Penurunannya terbilang sangat drastis. Bahkan dari data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI kala itu, pada awal peluncurannya sebanyak 5.738 unit Yamaha Aerox 125 didistribusikan. Naas pada Desember 2016, angka distribusinya hanya sebesar 17 unit. Padahal pada awal kemunculannya, skutik ini digadang-gadang bakal menjadi pembunuh Vario. Namun kenyataannya sebelum Vario terbunuh, motor ini sudah bunuh diri duluan. Sebenarnya desain dari motor ini tidak terlalu buruk. Jika dilihat dari belakang terlihat runcing dan futuristik dengan menggunakan stop lamp fiction dan bezel yang menyatu dengan bodi belakang. Namun mungkin yang tidak bisa diterima adalah pada desain bagian depannya yang terlihat terlalu culun. Untuk mesin, skutik ini memiliki kapasitas mesin 125 cc 1 silinder SOHC berpendingin cairan. Dan yang menempati urutan pertama adalah Yamaha Lexam. Ada yang masih ingat dengan Yamaha Lexam? Ya, Lexam adalah motor bebek matic yang dirilis oleh Yamaha pada tahun 2011 lalu. Motor ini hadir untuk melawan Revo 80 yang meluncur pada tahun 2010. Yamaha Lexam mengusung mesin 4 tak berkapasitas 120 cc yang masih berpendingin udara. Untuk transmisinya, Lexam mengaplikasikan sistem transmisi CVT tipe V-Bell dan menggunakan chain drive. Awalnya pihak Yamaha optimis kehadiran Lexam mampu bersaing dengan motor lain di kelasnya. Pada tahun pertama peluncurannya, Yamaha Lexam dibanderol dengan harga sekitar 16,5 juta. Namun sayang setelah 7 tahun, Lexam malah jarang ditemui di jalanan. Kemungkinan besar akibat sepinya peminat, sehingga populasi dari bebek matic ini hanya sedikit. Dan akhirnya Yamaha memutuskan untuk menyuntik mati motor ini. Nah itu dia 5 motor gagal dari Yamaha di Indonesia. Jika menurut kalian masih ada lagi, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.